Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab wat talibat? Atamanna an takunu fi sihhatin wa afiyatin insyaallah. Wa alhamdulillah naltaqi maratan ukhra ba'da ayyami utlatikum wa insyaallah al-yawm sanata'allam jama'atan an darsil imla fi mawdu'i muqabalatu sautiyatun baina harfi qaf wa ghain ha wa kha wa ha ain wa alif. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar tentang perbedaan bunyi ya antara huruf qaf dan ghain, huruf ha dan kha, huruf ha dan ha, dan huruf ain dan huruf alif. Walakin qabla dzalika hayya nabda ta'allumana al-yawm bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu perbedaan bunyi huruf qaf dan ghain. Ya. Perhatikan ketika dia berharokat fathah maka bunyi huruf qaf adalah sebagai berikut. Qaribun. Qaribun. Adapun huruf ghain ketika dia berharakat fathah maka berbunyi gharibun. Gharibun. Ya, sangat beda ya. Jadi insyaallah ini agak mudah. Adapun ketika huruf qaf berharakat dhammah, contoh katanya as-sa'iqu. As-sa'iqu. Jadi agak berat ya. As-sa'iqu. Adapun huruf ghain ketika dia berharakat dhammah, contoh katanya ghurabun. Ghurabun. Kalau huruf qaf ya as-sa'iqu, huruf ghain ghurabun. Lalu ketika dia berharakat kasrah maka huruf qaf contohnya qimatun. Qimatun. Lalu huruf ghain ghiyabun. Ghiyabun. Lalu yang terakhir, ketika huruf qaf berharokat sukun atau as-sakinah, contoh katanya anqafalun. Anqafalun. Sedangkan huruf ghain aghfalun. Aghfalun. Jadi ketika huruf sukun, huruf qafnya itu dipantulkan ya. Anqafalun karena dia termasuk dari huruf qalqalah. Adapun huruf ghain dia tidak dipantulkan. Aghfalun. Nah, jadi untuk huruf qaf dan ghain ini, kalau untuk kita membedakannya, kalau di huruf qaf itu dasarnya adalah huruf kaf, jadi ada k di sana. K tapi dirubah jadi huruf qa. Nah, qa. Nah, adapun huruf ghain, dia huruf dasarnya adalah g, ya. Jadi berbeda. Nah, jadi ketika antum mengucapkan huruf qaf, otomatis di sana ada huruf k, ya, ada k. Qaf, qaf. Adapun huruf ghain dia dasarnya adalah huruf G ya, ghain, tapi tinggal diberatkan saja, ghain. Adapun ketika dia berharokat sukun, huruf qaf dia akan dipantulkan, aqfalun. Huruf ghain dia tidak dipantulkan, aghfalun. Baik, selanjutnya yaitu huruf ha dan huruf kha. Nah, ini untuk perbedaannya sudah antum sering dengar ya. Dua-duanya berada di tenggorokan suaranya. Ha ketika berharokat fathah, contoh katanya halun. Halun. Adapun kha ketika berharokat fathah, bunyinya khalun. Khalun. Halun dan khalun. Ya. Lalu ketika dia berharokat dhamma, huruf ha berbunyi hududun. Hududun. Adapun huruf khaf bunyinya khududun. Khududun. Jadi hududun dan khududun. Jelas ya perbedaannya. Lalu ketika dia berharokat kasrah, ya, huruf ha rahimun. Rahimun. Adapun huruf kha rahimun. Rahimun. Jadi agak serak-serak dia ya. Rahimun dan rahimun.
Lalu ketika dia berharokat sukun seperti apa? Maka ketika berharokat sukun, huruf ha, mahzunun. Mahzunun. Ha, ya. Jadi mahzunun. Adapun huruf kha, makhzunun. Makhzunun. Nah, jadi untuk huruf kha, dia akan berat sedikit ya. Sedikit lebih berat daripada huruf ha. Nah, ada serak-seraknya seperti itu. Itu perbedaan bunyi antara huruf ha dan kha. Ya. Selanjutnya, perbedaan huruf antara ha dan ha. Nah, ini untuk ha dia berada di tenggorokan, sedangkan ha dia berada di tenggorokan tapi paling bawah, jadi hampir ke dada ya. Hampir ke dada dia. Jadi hampir suara dada. Nah, untuk ha, contoh katanya ketika dia berharokat fathah, hamidun. Nah, adapun ha, hamidun. Jadi ha lebih tipis, ha agak besar ya. Hamidun dan hamidun. Lalu dhamma, hurubun, hurubun. Lalu ketika ha berharokat dhamma, hurubun, hurubun. Lalu ketika dia berharokat kasrah, ya, sohifatun, sohifatun. Lalu ketika ha berharokat kasrah, jahizun, jahizun. Lalu yang terakhir, ketika ha berharokat as-sakinah atau sukun, lahzatun, lahzatun. Lalu ketika ha berharokat as-sakinah atau sukun, contoh katanya adalah qahwatun, qahwatun. Jadi itu perbedaan antara huruf ha dan ha ketika dia berharokat fathah, dhamma, kasrah atau sukun. Ya, jadi ha dia agak tipis, ya agak tipis dan agak melengking ya karena dia suara kontrokan ha ya, tidak melengking sih, tapi dia agak tipis. Adapun huruf ha dia agak besar ya. Hamidun dan hamidun. Hurubun dan hurubun. Sohifatun dan jahizun. Lahzatun dan qahwatun. Jadi mudah-mudahan bisa dibedakan ya. Selanjutnya huruf ain dan huruf hamzah atau alif ya. A ya. Ain ketika dia berharokat fathah bunyinya amalun. Amalun. Adapun hamzah atau fathah dia ketika berharokat fathah jadi mulut dibuka paling enggak 2 atau 3 jari bisa masuk ya. A, amalun, amalun. Jadi amalun dan amalun. Lalu ketika dia berharokat dhammah, aumudun, afwan, aumudun, ya, aumudun. Lalu ketika hamzah ya, berharokat dhammah, uzunun, aumudun, uzunun. Lalu ketika dia berharokat kasrah, sa'idun, sa'idun. Lalu ketika hamzah berharokat kasrah, sha'idun, ya seperti biasanya i ya. Sha'idun. Lalu ketika sukun atau as-sakinah, huruf ain bunyinya wa'dun, wa'dun ya. Sedangkan ra'yun, sedangkan afwan hamzah ra'yun, ra'yun. Jadi untuk ain dia berada di tenggorokan ya. Jadi a, ai, au, wa'dun. Nah, adapun hamzah dia seperti pengucapan huruf a ya. A, i, u ya. Amalun, udunun, so'idun, ra'yun. Jadi seperti biasa, seperti biasanya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Insya Allah mungkin tanggal 7 Juni akan ada ujian kenaikan kelas. Jadi Ustadz harapkan diperlihatkan dari sekarang. Silahkan diulangi kembali materi-materinya yang kemarin. Kalau memang ada yang ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan ke Ustadz atau ke Ustazahnya. Dan juga Ustadz harapkan perbedaan-perbedaan bunyi yang sudah kita pelajari dan huruf-huruf yang sudah kita pelajari sebelumnya bisa antum pahami sehingga nanti ketika ujian antum mendengarkan audio atau suara untuk menulis
ya kata-kata dari bahasa Arab. Ustaz harapkan semuanya bisa mengerti ya, atau bisa memahami perbedaan huruf satu dengan yang lainnya. Bagaimana penulisan alif, atau bagaimana perbedaan ain dan huruf alif, hamzah, ya, ha dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nakhtatim bilhamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.